A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wa hadirat, orang tua kami, ayah bunda, abang kakak, teman-teman, adik-adik, anak-anak habis semuanya, insyaallah dimuliakan Allah, dapat ridha Allah, menjadi orang-orang yang disayang sama Allah, diistiqomahkan hatinya sejak hidup di dunia hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Semua yang datang pasti akan pergi, semua yang bersama pasti akan berpisah, semua yang hidup pasti akan binasa, semua yang bersua nanti akan diam saja, semua yang kita nikmati nanti akan hampa. Semua yang hidup di dunia pasti akan kembali ke alam asalnya. Maka satu-satunya yang patut disembah, yang patut diagungkan, yang patut dimuliakan, yang patut dijunjung hanyalah Allah semata. Jabatan kekuasaan yang hari ini kita genggam, yang hari ini Allah titipkan kepada kita, semua hanya permainan, hanya tipu daya saja. Jangan terpengaruh, jangan sedikit pun lengah, jangan sedikit pun merasa bangga, karena semuanya pasti akan tiba masanya, tidak ada apa-apa. Hilang binasa, hilang musnah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian bersolat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya nabi dan rasul yang menyempurnakan akhlak manusia, dari tidak tahu menjadi tahu, dari jahat menjadi baik, dari bermaksiat hingga hobi beribadah, dari zaman kegelapan hingga sekarang zaman terang benderang. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersalawat kita jadi syafaat, kita jadi hamba, kita jadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil masyar. Amin ya rabbal alamin. Hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun malam ini menjadi rahmat bagi kita, menjadi rahmat barokah bagi negeri kita, bagi kampung kita, jadi titik awal bangkitnya daerah ini menjadi kampung salawat, kampung hadrah, kampung santri, kampung qur'ani, kampung sedekah, kampung orang-orang baik, kampung pusat peradaban Islam yang akan membawa negara ini, membawa bangsa ini, membawa agama ini maju di mata dunia ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, yang bunda, kakak yang dirahmati Allah, hari ini seharusnya ini kajian online dan disiarkan melalui Zoom, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui media sosial yang lainnya, tapi dari rumah Abi, dari Istana Santri Fathur-Ridho, dari pondok pesantren. Cuma ada kendala, mungkin bagi siapa yang tidak punya link Zoom-nya, tidak bisa mendengarkan secara langsung, maka ini kita adakan di musola An-Nur, tepat di samping rumah Abi. Yang mudah-mudahan bagi siapapun yang di rumah lagi nonton TV, lagi nyantai, lagi makan, lagi kerja,
lagi aktivitas seperti biasa di rumah, bisa turut mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, insya Allah. Hari ini insya Allah, Allah izinkan kita akan membahas satu topik yang sangat istimewa, yaitu tentang ilmu. Ini beranjak dari ada pertanyaan dari jamaah kita, ini anak SMA dari salah satu sekolah di Lubuk Pakam. Saya tidak sebutkan namanya dan nama sekolahnya. Jadi ceritanya, beliau ini seorang perempuan, belajar, faham ketika belajar di sekolah, faham ketika belajar ilmunya langsung. Tapi ketika di rumah, ilmu itu seketika menghilang, tidak ada lengket sedikit pun. Dalam artian mudah ingat, mudah lupa. Nah, ada tingkatan kita ya, sama kayak ngapal Quran. Ada orang susah ingat, ya, susah juga lupa. Mantap. Susah dia mengingat ilmu, tapi begitu ingat dia nggak lupa. Susah dia lupa. Jadi lumayan ya. Ada orang yang cepat ingat tapi mudah lupa. Ingatnya cepat tapi lupanya juga cepat. Ini agak-agak gimana gitu. Inilah dia nih, golongan orang yang ini tadi, si kakaknya tadi kan. Dalam menggapai ilmu itu cepat, tapi cepat juga lupa. Nah, golongan yang ketiga apa? Cepat dia ingat, lambat dia lupa. Ini baru golongan yang terbaik ini, paten kan? Cepat dapat ilmu, tapi lambat lupanya. Ini idaman kita ya kan? Yang paling parah itu yang keempat, Bapak Ibu. Kasihan, udah susah ingat, lambat ingat, cepat lupa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung, semoga kita diberikan orang-orang yang cepat ingat dan lambat lupa, insya Allah. Jamaah semuanya yang berhadir maupun yang tidak berhadir, yang meeting, yang online maupun yang tidak, dimanapun berada, ada kaidah yang diberikan oleh salah satu imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, al-ilmun nurun. Ini saya amalkan ini pada anak-anak SMP dulu, saya ngajar anak sanawiyah dari 2015. Kalau mau belajar, perhatikan kaidahnya. Ada orang beribadah tanpa ilmu, sia-sia. Ada orang berilmu tapi tidak beribadah, juga sia-sia. Maka kalau mau menuntut ilmu atau mau melakukan ibadah, pelajari dulu kaidahnya. Nah, ini kaidahnya. Al-ilmun nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Coba kita lihat cahaya. Kita yang mendatangi cahaya atau cahaya yang masuk ke kita? Cahaya kan? Cahaya itu akan masuk kepada tempat yang dia mau, yang sesuai, yang cocok. Kalau kemudian tempatnya tidak cocok, maka cahaya itu tidak akan masuk. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Fokus kepada pembahasan kita tadi ya. Kenapa kakak-kakak yang tadi bercerita, di sekolah dia mudah mendapatkan ilmu, tapi begitu sampai di rumah dia lupa. Nah, mungkin ini nih, berkenaan dengan perkataan Imam Syafi'i. Kita lanjut perkataannya. Wa nurullah la yuhda lil asyi. Wa nurullah la yuhda lil asyi. Artinya apa? Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pemaksiat atau pendosa. Secara garis besar kita ambil materi ini, bahwasannya ilmu tidak akan masuk kalau kita lagi
kotor. Ilmu tidak akan masuk kalau kita lagi bermaksiat. Betul enggak? Betul. Ilmu tidak akan masuk kalau kita lagi kotor, lagi bermaksiat, lagi berdosa. Maka sampai kita jungkir balik pun menuntut ilmu, kalau kita belum bertaubat, ilmu itu tidak akan melekat. Itu dia. Ustaz, jadi gimana kasus kakak-kakak tadi? Dia udah dapat ilmunya, tapi hilang, tapi lupa. Nah, saya tidak mengatakan kakak-kakak tadi juga pendosa atau pemaksiat, enggak. Itu garis besarnya. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita sering lupa, tidak bisa bertahan ilmunya, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oh ya, ngomong-ngomong hadirin, ini pengganti kajian online subuh kita tadi pagi ya. Habibah minta izin karena ada beberapa hal menyebabkan kita tidak bisa kajian subuh tadi pagi, tapi kita ganti jadi malam ini. Insya Allah malam Sabtu, setiap malam Sabtu kita akan mengadakan kajian rutin khusus membahas panjang lebar lah, sejam 2 jam insya Allah kita sanggup. Biasanya itu tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, dan pertanyaan-pertanyaannya sudah kita rangkum dari seminggu yang lalu. Biasanya pakai hadroh, tapi karena hari ini alat-alat hadrohnya lagi di servis dan anak-anak tim hadrohnya juga lagi berhalangan, jadi Habibah di sini sendiri, langsung aja kita kajian. Nanti kita salawatan tanpa hadroh juga bisa ya, insya Allah. Kembali ke topik, ilmu yang masuk kita faham, tiba-tiba kita hilang ilmunya, tiba-tiba kita lupa. Sama hadirin kayak Quran. Pernah nggak kita ngafal Al-Quran? Suatu saat kita hafal, tapi setelah itu kita lupa. Jangankan ngafal hadirin, Al-Fatihah yang antum-antum baca itu pun, kalau tidak diulang di dalam sholat, disuruh baca gelagupan. Betul? Betul. Alif bata sajim hakho, ya 28 huruf hijaiyah itu pun kalau nggak antum praktekkan baca Quran, tidak antum praktekkan di dalam sholat, itu pun bakal lupa. Banyak kejadiannya. Teman-teman saya banyak, teman-teman yang seusia, yang 20 tahun lebih tua, 30 tahun lebih tua, kaya raya, tidak pernah baca Quran, begitu suruh baca ada. Al-Quran itu mulia. Siapa yang berkaitan dengan Quran, Allah akan muliakan. Tapi dia akan pergi ketika dia tidak cocok pada tempatnya. Al-Quran ilmu, kita adalah wadahnya. Kalau kita kotor, kalau hati kita kotor hadirin, maka Quran itu perlahan akan pergi. Kalau tidak percaya, praktekkan. 1 bulan antum tidak sholat-sholat, 1 bulan tak usah baca Quran. Saat itu juga Allah cabut cahaya itu, pergi cahaya itu, tidak bisa baca Quran antum, terbata-bata seperti saat dulu pertama belajar Quran. Syukur-syukur masih hidup sebulan, jangan-jangan baru hidup 2 hari gak baca Quran, gak sholat, udah dicabut Allah. Insya Allah kita jadi orang-orang yang istiqomah, jadi orang-orang yang diridhoi Allah, jadi orang-orang yang selalu berbuat baik, taat dan sebagainya. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kira-kira kenapa, saya tanya ya, kenapa kok kita nggak bisa nerima ilmu? Jawabannya karena berdosa. Masih ada sebesit dosa, sebesit maksiat, sebesit kesalahan yang belum kita taubati, yang belum kita minta ampun kepada Allah, sehingga kita susah nerima pembelajaran, susah nerima ilmu, susah nerima hikmah, susah nerima kebaikan apapun itu. Maka hari ini introspeksi diri kita. Kenapa hari ini kita masih sering merengut? Kenapa hari ini kita masih sering galau? Kenapa kita hari ini masih sering marah-marah? Kenapa masih sering dendam? Masih sering hasad, dengki, iri dan sebagainya?
introspeksi hadirin. Tanya hati kita. Jangan-jangan kita masih punya dosa, kesalahan, maksiat yang belum kita taubatin. Kalau dosa itu sama Allah, kita gampang hadirin, tinggal minta maaf, tinggal minta ampun sama Allah. Tapi kalau dosa itu sama manusia, antum harus jumpain manusia itu, minta maaf langsung sama dia. Ya kan? Nah, inilah gunanya kita belajar. Dari kita yang tidak tahu, maka menjadi tahu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai ya. Kita lanjutkan lagi. Itu kalau yang tidak bisa menerima ilmu. Nah, kasus kedua, ilmunya sudah bisa diterima, ilmunya sudah masuk, tapi ilmu itu terlalu cepat menghilang, terlalu cepat pergi. Ini kenapa? Sama jawabannya hadirin. Saat hari itu kita bersih, tapi hari setelahnya kita berbuat dosa lagi, ilmunya pergi. Maka jangan kotori hati kita, jangan kotori tubuh ini. Sebisa mungkin kita beristighfar, sebisa mungkin kita meminta ampun, supaya Allah bukakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa ya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan-urusan agama. Jadi hari ini hadirin, nggak usah heran kalau kita lihat orang tua kita, ya, masih suka maksiat, masih suka marah-marah. Berarti Allah belum izinkan dia untuk dapat hidayah. Dan kita pun jangan marah, nggak boleh berdosa, durhaka. Yang boleh apa? Nasihatin sebisanya. Dengan apa? Mau'izatil hasanah, dengan senyuman, dengan akhlak yang baik. Kalau orang tua nggak mau, ya nggak apa-apa, udah selesai. Tinggal urusan dia sama Allah. Jangan kita marah-marah. Nabi Ibrahim cukup jadi bukti lah dah. Kayak mana ayahnya kafir, tapi dia doakan ayahnya, ayah, aku akan mintakan ampunanmu kepada Allah. Paten kan? Jadi kalau ada hari ini anak punya orang tua bermaksiat, mabuk-mabukan, dia marah-marah, wah hati-hati, antum bisa jadi anak durhaka walaupun antum solehnya minta ampun ya. Sama kalau kita jadi orang tua hari ini, punya anak luar biasa, Masya Allah, mabuk-mabukan, berjudi, bermaksiat, jual harta warisan, na'udzubillahi min dzalik. Terus kita marah-marah segala macam. Enggak. Antum jungker balik pun sampai sekarang kita nih ya sebagai orang tua, jungker balik pun ngadepin anak kandung kita tuh, yang bandal tuh, yang betuah tuh, ngadepin anak murid kita di sekolah yang betuah tuh, kalau enggak Allah izinkan kebaikan di dalam hatinya, enggak Allah izinkan dia paham tentang urusan agama, tidak Allah izinkan hidayah masuk dalam hatinya, enggak bisa hadirin. Ya, paham ya? Maka harus balance. Sebagai anak doakan orang tua, minta sama Allah. Sebagai orang tua doakan anak, minta sama Allah. Agar ini kita belajar parenting. Parenting tuh gimana jadi orang tua yang baik, sama belajar childrening, gimana jadi anak yang baik. Kalau di motivator tuh bayar hadirin, karcisnya tuh 200.000, 500.000. Saya dulu pernah ikut ini kajian-kajian gini. Sekarang alhamdulillah, berdasarkan ulama-ulama yang sering memberikan nasihat-nasihat, nah kami pun para ustadz, para motivator menggratiskan ilmu ini, bahkan di share nih di media-media sosial. Nih ambil, copy, share lagi, potong, kirim ke banyak orang. Nah, biar banyak orang yang tahu, gratis, nggak usah bayar. Insya Allah. Dan saya begini seperti ini karena siapa? Karena izin Allah. Kalau Allah tidak membukakan pintu hati saya, tidak membukakan pintu mata, tidak membuka mata hati saya, nggak mungkin saya mau di sini capek-capek, tidak dibayar, tidak dilihat, ya kan? Tapi karena Allah titipkan kebaikan di dalam hati ini, Allah izinkan hidayah itu masuk, Allah pahamkan saya tentang urusan agama, saya syiarkan ilmu ini. Insya Allah. Hadirin wa hadirat, ayah bunda, bang kakak, adik-adik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Lanjut kepada kasus yang tadi.
Lantas gimana Ustaz? Gimana Abi kalau misalnya itu kasus-kasus yang dua tadi ada pada diri kami? Apa tips atau cara untuk menghilangkan rasa pelupa? Apa tips untuk membuat kami ini mudah menerima ilmu? Gampang hadirin, gampang, gampil kalau bahasa orang sekarang. Tapi ini terbagi dua ya. Ada anak muda. Anak muda nih golongan yang ya 30 tahun ke bawah. Kalau 30 tahun ke atas itu udah menuju usia lanjut ya. Kalau usia lanjut ya wajar. Rambut mulai putih, mata kabur, ya gigi ucul, apalagi pendengaran mulai samar-samar, ingatan udah mulai hilang, wajar. Tapi kalau 30 tahun ke bawah kayak gini, wah ini dicurigai antum, jangan-jangan antum itu ada terkena beberapa hal berikut ini. Kecuali yang sakit ya. Kalau dia punya sakit, ya qadarullah, itu rezeki sama dia, itu kemuliaan yang Allah titipkan sama dia. Bisa jadi orang lain memandang itu sebagai sebuah kelemahan, sebagai sebuah kekurangan, tapi Allah memandang itu sebagai kelebihan dan kemuliaan bagi antum. Jadi tetap semangat bagi yang punya kekurangan. Kurang di mata orang bukan berarti kurang di mata Allah. Kalau hidup mengikuti kata orang gak bakal selesai hidup kita ya. Jadi fokus sama hidup saja. Baik. Mungkin masalahnya yang tadi, kalau kita pelupa, kalau kita susah menerima ilmu, susah memahami sesuatu, berarti kita tuh banyak dosa, sering bermaksiat, sama sering melakukan kesalahan. Jadi Allah itu nggak ridho ilmunya ada dalam kita. Maka salah satu jalan yang paling pertama adalah fastaghfiru, minta ampun kepadanya, minta ampun kepada Allah. Pakai materi kolbu yang kemarin tuh, Sayyidul Istighfar tuh mantap tuh. Jadi tidak ada yang menghalangi doa-doa kita itu untuk dikabulkan kecuali dia terhambat sama dosa kita. Sama kayak ilmu hadirin. Tidak ada yang menghalangi ilmu itu masuk kepada kita kecuali kita lagi banyak dosa. Maka jalan yang paling pertama sebelum kita minta ilmu atau belajar ilmu atau menerima ilmu adalah beristighfar, minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'li amalan maqbula wa wahib li rizqan halala wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Enak hadirin. Kalau kita udah tahu gimana cara mencuri hatinya Allah, enak hadirin. Maafkan suara saya yang hancur ya. Ini suara saya balik hancur lagi, karena gini, lagi padat-padatnya jadwal. Alhamdulillah. Solawatan kajian ngajar, solawatan kajian ngajar, panitia ngajar ini ngajar. Alhamdulillah hadirin. Walaupun lelah, yang penting lillah, istiqomah sampai jannah, sampai jumpa di Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah gitu ya. Insyaallah lah. Kita yang belum pergi ke tanah suci, semoga dengan banyak majelis,
banyak salawat, banyak kajian, kita diizinkan Allah jumpa di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ayo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Ya Allah, ya Allah, undang kami ya Allah, undang kami ke Baitullah ya Allah, undang kami ke rumahmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga jamaah yang sering kajian majelis, saya doakan nanti kita booking pesawat isinya 300-400 orang, kita pergi ke sana sama-sama. Insya Allah. Mungkin hadirin, tidak ada yang tidak mungkin. Nanti saya punya cerita tentang itu. Kayak mana guru ngaji sama 10 orang anaknya diberangkatkan umroh, gara-gara setiap Jumat dia sedekah nasi untuk orang-orang yang lewat di depan rumah. Nanti kajiannya. Kembali ke laptop. Sudah berjalan 26 menit. Wah, masih panjang ya. Saya pernah kajian kemarin, ada orang dari kampung kita juga ini, anak muda dari Manlubu Pakam, membuat kajian online. Pembicaranya saya, kebetulan alhamdulillah mereka percayakan kepada saya. Dan pesertanya ternyata Masya Allah jauh-jauh dari Jawa Tengah, dari Jakarta, dari provinsi-provinsi luar. Padahal peserta kami cuma belasan orang, tapi kajian kami itu hampir 2,5 jam. Dan alhamdulillah tidak terekam hadirin. Padahal itu materi luar biasa, materi tentang apa ya, Muslim media. Tapi insya Allah kemarin udah dibahas sedikit lah di kolbu pertama apa kedua gitu, lupa. Lanjut ya. Golongan apa kita? Golongan yang susah menerima ilmu kah? 1, 2, 3, 4 golongan, kita golongan yang mana? Nah, deteksi dulu ya. Kemudian penyakitnya apa? Lupa. Penyebab lupa apa? Dosa. Cara ngobatinya gimana? Istighfar. Yang kedua apa? Sholawat. Jadi istighfar selalu bergandengan dengan sholawat. Gimana sholawat? Banyak hadirin. Allahumma sholli alaihi, shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa dzurrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ali baiti ajmain. Wah, banyak. Sallallahu ala Muhammad. Itu bisa pakai nada hadirinnya. Siapa yang bersolawat, Allah mudahkan seluruh urusannya, dijauhkan dari bala, musibah, bencana dan sebagainya. Kelar hadirin. Dosa itu bencana dah? Bencana kan? Kemaksiatan itu bencana dah? Bencana. Musibah itu. Siapa orang yang sering membasahi lisannya, hatinya, seluruh tubuhnya untuk bersolawat, maka Allah jauhkan dia dari segala macam mara bahaya, kemaksiatan, kesesatan, segala hal yang menjerumus kepada rayuan, bujuk rayu setan. Insya Allah. Kita salawatan dulu ya. Salawat Jibril. Ini salawat andalan, salah satu salawat andalan tim hadroh juga. Kalau pakai flashlight ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Hadirin, hujan semakin deras. Kita berdoa, semoga setiap tetesan hujan yang Allah turunkan malam ini adalah seluruhnya tetesan rahmat. Hadirin, amin. Seluruh tetesan hujan yang turun hari ini adalah tetesan maghfirah, ampunan. Hadirin, amin. Seluruh tetesan hujan yang turun malam ini adalah tetesan air barokah yang akan menyelimuti seluruh kehidupan kita di desa kita ini. Hadirin, dari mulai malam ini sampai yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Diharamkan untuk bencana meliputi desa kita ini. Hadirin, karena desa kita merupakan desa yang akan dinaungi solawat, dilantunkan solawat di setiap saat, di setiap hari, dari mulai hari Ahad sampai hari Ahad lagi, setiap saat, setiap waktu, dari mulai tua, muda, kecil, kaya, miskin, punya jabatan, tidak punya jabatan, kepala desa, kepala dusun, kepala rumah tangga, setiap orang kita gemar melantunkan solawat, amin ya rabbal alamin. Istighfar, solawat, minta ampun, kita puji kekasihnya. Hadirin, mana duluan? Solawat dulu atau hamdalah dulu? Hamdalah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi kenapa saya bilang tips untuk menghilangi lupa? Kita baca dulu istighfar, baru solawat, bukan hamdalah. Karena hadirin, solawat ini bentuk penyemangat, ya, bentuk penyemangat. Kita berharap, Rasulullah itu kan kekasihnya Allah kan, orang yang paling dekat sama Allah. Kita dekatin dulu Rasulullah, supaya Rasulullah menjadi wasilah mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita banyak dosa, hadirin, kalau kita banyak kesalahan, kalau kita banyak masalah, itu berarti Allah lagi jauh sama kita. Dan cara mendekatkannya, kita dekati dulu Rasulullah, ya, untuk menjadi wasilah mendekatkan kita kepada Allah. Udah istighfar, udah sholawat, udah baru bersyukur, puji-puji Allah. Habis astagfirullah, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, atau sholawat yang lainnya. Yang penting sholawat. Dan kita dekati Rasulullah sebagai wasilah mendekatkan kita kepada Allah. Habis itu baru kita curhat full-fullan sama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, enak ya, tenang hati kita, hadirin, tenang. Kalau kita tahu kuncinya, kita mau masuk rumah, tahu kuncinya, tahu menggunakannya, kita buka kuncinya, bisa masuk? Bisa. Kita punya masalah, nggak tahu kuncinya, nggak tahu ngadu sama siapa, caranya juga nggak satu.
nggak tahu, susah. Tidak ada masalah kan? Saya yakin semua dari kita punya masalah ini. Dah deteksi. Kalau punya, jalan ambil kuncinya, buat caranya. Kalau kita udah dapat hatinya Allah, hadirin, kalau kita udah deket sama Allah, mau presiden pun, ya, jangankan tetangga yang menyinyirin kita, jangankan tetangga yang sibuk dengan kehidupan kita, jangankan tetangga, hadirin, yang hari ini sibuk ngomentarin kita, ngejelek-jelekkan kita, apalagi menggibah kita, ya, jangankan tetangga, teman dekat, atasan kita, ya, atau mungkin pemerintah kita, dari mulai kadus, kades, camat, bupati, ya saya tahulah kita punya hampir masalah yang sama. Teman-teman mungkin ngerasakan ini ya. Jangankan manusia yang di sekitar kita, hadirin, yang ngejelek-jelekkan kita, presiden sekalipun ngejelek-jelekkan kita, kita nggak mempan. Karena apa? Karena kita sudah punya Allah. Nggak urus. Iya bener loh, hadirin. Nanti saat tiba masanya, pasti kalian akan merasakan itu, anak-anak muda. Kalau yang orang-orang tua saya yakin udah pernah nih. Apalagi yang ditawaduk oleh Masya Allah, betul-betul ilmunya lebih the best dari kita yang ngomong di depan-depan ini, ya kan? Itu udah pengalamannya luar biasa lah. Nggak mumpan. Mau dihina-hina sama manusia, mau dijelek-jelekkan, nggak mumpan, hadirin. Mereka udah punya ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku ini selain Allah. Nggak punya duit, tenang. Padahal hutang bertumpuk, bayaran banyak, tenang. Allah yang ngatur semua, hadirin. Emak saya tuh, bapak saya asli depan mata saya anaknya langsung. Nggak punya duit, kami banyak yang mau dibayar, utang menumpuk, kelar, Allah bikin kelar semuanya, hadirin. Padahal kami kerja nggak tinggi-tinggi jabatannya. Saya cuma guru ngaji kampung, di sekolah cuma tukang bersih-bersih pikiran anak-anak, ya kan. Nggak tinggi-tinggi jabatan kami, tapi alhamdulillah, hadirin, selesai semuanya. Ntar lagi kami mau bangun istana santri, pondok pesantren Fathridul Habsyi, lantai 4. Total dana 1,3 miliar, insya Allah. Mudah-mudahan kabul. Nggak tahu dananya dari mana, dari Allah, ya. Sama nih Masjid An-Nur kita bangun, total dana 2,5 M. Siapa mau jadi donatur silakan hubungi pihak-pihak yang bersangkutan. Bisa hubungi Pak BKM, sekretaris, wakil saya sendiri, insya Allah. Gitu ya. Kembali ke laptop. Istighfar, sholawat, bersyukur. Ustadz, saya udah melakukan itu semua, tapi saya masih juga lupa. Gimana Ustadz? Apa cuman itu Ustadz jalan untuk biar saya tidak lupa? Oh ya enggak lah, banyak lah bos. Gimana sih? Itu jalan salah satunya, yang paling mudah. Ya, kalau antum mau yang agak-agak sulit sedikit, ya punya duit, sedekah. Bilang, ya Allah, ini untuk bayar dosa-dosa hamba yang lalu, ya Allah. Alirkan pahalanya kepada orang tua hamba, ya Allah, kepada kakek nenek hamba, ya Allah, sampai kepada orang-orang berilmu yang mengajarkan saya ilmu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan ilmu kepada saya. Sedekah, setiap sedekah itu doa, ya. Jadi kalau cara yang mudah, doa. Habis hamdalah tadi, habis syukur, habis bersyukur, berdoa, minta sama Allah. Gimana mintanya? Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan hamba, ya Allah, tentang masalah-masalah agama, dan fahamkan hamba tentang semua kode yang Engkau berikan di dunia. Itu dia. Kita punya mata sama, punya telinga sama, ya, punya otak sama, punya kaki, tangan sama, ya, punya waktu dunia sama, punya badan sama.
Tapi pemahaman berbeda, IQ berbeda. Makanya tak jarang ada orang terlihat lebih tua, tapi dia tidak lebih pintar dari anak muda. Karena anak muda ini diberikan Allah, dia paten mesinnya. Paham dia tentang takwil, tentang perumpamaan, tentang hikmah, tentang pembelajaran, paham dia. Maka kita minta itu, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Ya enggak? Iyalah. Ya, minta doa ya. Doa kita mau belajar kan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana, kalau bareng-bareng ya, Rabbana zidna ilma. Masa Bang Kokom dari tamu kita, warzuqna fahma wa amalan salihah. Ya, atau yang lebih panjang lagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Kalau mau lagi, wasi'an mubarakan kasiran. Nah, banyak. Wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat datang kepada Bang Kokom, insyaallah ya. Bang Kokom jadi jamaah. Sini Bang, antum sini Bang. Saya mau cerita banyak dari Bang Kokom. Masyaallah di Bang Kokom. Jadi hadirin, Bang Kokom ini salah satu jamaah kita. Tapi beliau dikaruniai pandai ngusuk. Saya kemarin ngusuk pertama kali sepanjang kami kenal, udah ada 7-8 tahun. Ngusuk perdana, ternyata mantap. Saya pengen, ya Allah, pengen kusuk di bagian itu. Nggak ada ngomong, saya cuma pejam terkusuk di bagian itu. Betul-betul saraf-sarafku kemarin kecetek di bagian sini, masuk angin. 1 jam kusuknya hadirin, luar biasa. Bang Kokom ya, semoga wasilah tangan-tangan Bang Kokom ini banyak orang tersembuhkan. Amin. Kita lagi bahas ilmu nih Bang. Jadi ceritanya itu ada orang yang belajar tapi nggak paham, lupa gitu Bang. Jadi kita kasih tahu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini udah 42 menit, kita lanjut sedikit lagi nanti ke 1 jam aja ya. Udah istighfar, minta ampun, sholawat, habis sholawat bersyukur, berdoa. Kalau mau doanya cepat kabul pakai sedekah ya. Jadi sedekah itu juga bisa menolak bala. Tadi doanya itu ada. Kemudian apakah cuman itu Abi untuk menghilangkan lupa? Kalau mau yang lebih ekstrim lagi, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Kapan waktunya? Bebas. Minta khusus itu supaya diberikan ingatan yang kuat, tidak mudah lupa, cepat ingat dan lambat lupa. Nah, kalau mau lebih paten lagi, tengah malam bangun, kasih sedikit tahajud. Ya, kalau kata ulama, kata Rasulullah, tahajud itu anak panah yang tidak meleset ke tempat sasaran. Itu doanya kalau ditahajud ya. Tidak mungkin dia tidak terkabul. Tahajud, hajat, minta khusus di bagian itu. Dah, insya Allah antum tidak akan lupa, tidak akan jadi orang yang mudah lupa. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Sholawat, nah, saya kasih sholawat untuk mengobati bagian-bagian yang terluka. Bang Kokom tahu sholawat tibil qulub? Enggak, apa? Enggak tahu Bang Kokom namanya. Sholawat ini guys, kalau dibaca 10 kali, ya terserah ya, mau sekali mau ribuan kali nggak apa-apa. Tapi ini riwayatnya yang saya belajar, 10 kali kita pegangkan di bagian yang sakit, insya Allah qabul sembuh. Tapi kita berusaha dulu ya.
Misalnya udah busuk, udah berobat, tapi untuk sebagai pemasrahan terakhir kita baca sholawat itu. Misalnya kita sakit di kaki, kita sholawatin 10 kali, ya, insya Allah sembuh. Sakit di bagian kepala, pening, sakit hati, sakit di bagian mana-mana, pegang 10 kali, insya Allah sembuh. Kalau sakit di bagian pelupa, pegang kepala tiap sholat 10 kali. Jangan pula antum malas. Banyak kali Ustaz, giliran lupa komen, giliran dikasih malas ya Bang Kokom. Banyak sholawat, pakai lagu bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tibbil qulubi wa dawaiha. Hati kita diberikan keikhlasan, kelapangan. Nggak ada dongkol, nggak ada dendam, nggak ada ini, nggak ada. Plong, ya bang Kokom ya. Kalau masuk angin tuh ganjel, nyesak, nafas nggak bisa, makan sakit. Begitu digosok, plong, plong, gitu. Tibbil qulubi wa dawaiha, diberikan hati kita tuh plong, ya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, badan kita diberikan kesehatan. Jadi kalau orang sakit tuh galau, lemas, letoy, lengluh, lunglai, ya bang, makanya mudah lupa, mudah ngantuk. Diberikan kesehatan, aktif, gesit, kuat, mantap. Wa nuril absari wa diyaiha, mata kita, yang zahir ini sama mata batin kita nih yang tidak nampak, mata hati itu dibuka, dicerahkan, supaya bisa melihat mana ilmu-ilmu yang Allah turunkan yang baik. Ya bang ya, ada Allah menurunkan ilmu untuk tidak baik. Salah. Ada Allah menurunkan ilmu-ilmu itu, tapi kadang ilmu itu tidak baik untuk kita ambil. Bisa jadi kalau kita ambil ilmu itu, kita jadi sombong, kita jadi lupa, kita jadi takabur, kita jadi ini itu segala macam. Banyak kan? Kita bisa belajar banyak hal, tapi kita pilih mana yang cocok kita terapkan untuk hidup kita. Tuh dia, Bang Kokom nggak nampak. Nampak kok. Bang Kokom mau nanya. Nanya apa lagi? Nggak ada. Gitu ya. Jadi ini untuk kakak-kakak kemarin yang nanya Abi udah terjawab ya. Panjang nih Abi jawab nih. Pertanyaan satu dari WhatsApp Abi jawab 1 jam. Dan jawaban dari pertanyaan antum ini mewakili seluruh keluh kesah mungkin anak-anak santri, santriwati yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia yang melihat video ini, dan menjadi juga solusi bagi mungkin guru-guru yang punya hafalan lupa, punya anak bandel. Ini insya Allah materi ini sangat bermanfaat. Antum menjadi wasilah terpenuhinya keinginan mungkin kawan-kawan kita dimanapun berada. Insya Allah ilmu-ilmu ini menjadi wasilah amal jariah bagi antum yang sudah memberikan pertanyaan ini. Jadi bagi teman-teman yang lain siapapun, Abi tunggu kabarnya. Sebenarnya banyak ya, cuman tapi banyak yang sama. Kalau banyak yang sama Abi jadikan satu pertanyaannya. Kalau sedikit yang sama banyak bedanya, Abi akan ungkap jadi materi khusus. Silakan komen buat pertanyaan di YouTube banyak. Habibah Kece itu YouTube paling utama. YouTube yang lainnya juga banyak Habibah. Facebook Muhammad Ridho Bani Isma. Facebook yang lainnya fanspage juga banyak. Instagram Habibah Kece. Instagram yang lainnya juga boleh DM ya. Kalau WhatsApp 085362823666. Tapi jangan aneh-aneh. Kemarin ada hadirin, ada Bang Kokom. Saya terima WhatsApp. Tiba-tiba dia maki-maki saya, ngaku-ngaku orang Perbaungan namanya Joko, ya kan? Minjem sepeda, habis itu ngamuk-ngamuk, ngomong panjang lebar di WhatsApp. Saya bilang gini, panjenengan kenapa Mas?
sampean kenapa kalau banyak masalah sini ngadu. Ternyata dia hadirin punya masalah sama orang tuanya, tapi saya nggak tahu ini cerita bener atau enggak ya. Saya langsung blokir karena seminggu saya chatting dia nggak ada menunjukkan itikat baik untuk belajar. Saya rasa percakapan itu sia-sia, jadi saya blokir. Ganggu ini aja, ganggu orang untuk beribadah aja. Nanti jadi suzon ya kan. Jadi kita blokir Bang Koko. Cuman saya pesan sama dia kalau memang mau belajar datang ke rumah atau sharing bagus-bagus. Ternyata cakapnya tidak bagus. Dia nyimpan nomor saya terus jadi teror sama saya. Dan nggak mumpan. Saya udah hafal dengan model-model kayak gitu, saya blokir langsung. Tapi ternyata hadirin, dia bilang gini, dia capek dibanding-bandingkan sama bapaknya Bang. Kau kenapa hidupmu malas-malesan di rumah? Gak kayak kawanmu itu. Ternyata mungkin ayahnya ini bandingkan sama saya. Kenapa gak kayak Abi gitu, gak kayak Abi Banu, aktif kegiatan, banyak sana sini segala macam. Loh kalau kita dibandingkan dengan yang bagus itu hadirin, seharusnya senang. Kalau antum dibandingkan dengan yang gak bagus, yang jelek, itu berarti antum kualitasnya rendah. Kalau antum dibandingkan dengan kualitas yang bagus, antum senang, berarti antum itu ibaratnya sama dia, kita itu sama, berarti bisa mencapai posisi yang baik itu juga. Jangan bawakan setan ya kan Bang. Kalau setan dibawakan, ya marah lah. Berarti kita orang pengen kita berubah jadi lebih baik. Itu ya. Dah cukup materi insyaallah malam hari ini tentang ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, baik itu online, baik itu langsung, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, di dalam ruangan, di luar ruangan, dari ustadz, dari kawan, dari anak kecil, dari orang gila, dari siapapun, kalau itu ilmu yang bermanfaat, ilmu itu mudah kita cerna sampai yaumil kiamah, dia tetap melekat dan tidak hilang sama sekali. Terutama yang sedang menghafal Quran, semoga hafalan Qurannya tetap mungkin tetap lancar, tetap tersimpan, gak hilang sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bang Hukum ya, yang datang hari ini di majelis langsung maupun gak, ampun dosa-dosanya, qabul hajatnya, sehat badannya, sembuh sakitnya, masalahnya selesai, hutangnya lunas, seluruh permasalahan keluarganya akur, gak ada lagi yang berantem-berantem. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawatan lah kita ya. Sholat apa kita hari ini? Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Hafal ini Bang, mantap nih. Fahabli taubatan waqfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Ayo Bang, nanti habis ini makan bakso. Saya terakhir makan bakso nih. Makan pansit ya. Jumat barokah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula daku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terima lah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Itu lagi, satu lagi. Ini guys adalah sholawat untuk menghindarkan kita dari segala macam penyakit ya, penyakit ain.
Nah ini terutama bagi kalian aktivis media sosial yang suka posting-posting foto, terutama Abi nih suka posting foto video, hati-hati penyakit ain ini banyak orang kalau nggak suka sama kita dia doakan, itu bisa nyambung ke kita. Nah ini bisa diantisipasi dengan baca sholawat ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maaf ya guys, dadanya balik-balik udah mau habis suaranya. Berdoa malam ini, malam perdana kita mulai lagi kajian setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai yaumil kiamah kita tidak putus. Tidak ada orang, tidak ada tim hadroh, tidak ada halangan, kita tetap majelis. Semoga yang datang hari ini bukan hanya Bang Kokom dan kita, tapi semoga mudah-mudahan malam ini, malam Sabtu ini menjadi malam dikumpulkannya kita semua untuk bersolawatan bareng, untuk kajian bareng. Ribuan orang nanti kita akan kemari, dan yang ceramah bukan lagi Abibah, tapi kita panggil habaib, kita panggil kiai, kita panggil tuan-tuan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi wasilah amal jariah yang terus mengalir walaupun kita telah tiada. Hari ini kalian bisa lihat Abi, ini wajah Abi, bisa lihat Bang Kokom, tapi suatu saat nanti kalian tidak bisa lihat kami secara langsung karena mungkin kami sudah dipendam tanah, sudah jadi mayat, sudah jadi bangkai. Tapi mungkin video ini tetap akan kekal selama perusahaan YouTube tetap ada, perusahaan Instagram, Facebook tetap ada. Insya Allah kita berdoa jangan jadi di blacklist, ditutup sama Kominfo ya, Pak Kominfo Indonesia. Mudah-mudahan ini media sosial tetap ada supaya tetap bisa dilihat sama anak cucu kita, keturunan kita nanti di 50 tahun, ratusan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang baik datangnya dari Allah, kalau ada yang buruk datangnya dari Habibah. Kita semua yang disampaikan itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Wallahu a'lam wa rasuluhu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah ya Allah. Alhamdulillah. Pakai ini bang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Sendiri bang. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Walhamdulillah. Dosa kami ya Allah. Dosa guru-guru pemimpin kami ya Allah. Dosa saudara kerabat tetangga kami semuanya ya Allah. Engkau kabir ya Allah. Subhanallah. Lagi bang, satu kali lagi. Walhamdulillah. Wala Biar pas 1 menit ya. illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga makin ramai, makin semangat. Oke.
Oke. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Pusat kita bang, pusat. Oke. Makan bakso deh bang, setuju. Ya, Hujan nggak? udah. Guys, kalau kita banyak duitnya, setiap kajian kita mau makan-makan. Tapi karena kami berdua, Bibajing Bandari. Udah. Bye bye. Bye.